karena ini kita bahas Ronaldo hampir setengah jam, kayak setengah jam lebih. Ah, Judul video ini nanti podcast ini nanti akan ah, menyinggung Ronaldo. ah. Ada kata Ronaldonya. Kita lihat apakah algoritma YouTube itu nyampe dan orang nonton gitu kan. Minggu ini nggak ada liga, cuma ada international break dan saya baru buka Twitter tadi dan ternyata ada yang Ya. pertama kali dapat kartu merah for the first time di level internasional. Soalnya kan. Tapi nanti kita bahas orang ini ya. Nanti kita Ya, ya, ya. karena 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 ya gimana ya nantilah. Tapi sebagai pembuka karena ini cuma international break, Hmm, eh, sebagai pengingat aja. Jadi hmm. musim ini Arsenal itu cuma kalah 1 kali, Manchester Ya, City kalah 3 kali, United ya. kalah 3 kali, Chelsea kalah 4 kali, Hmm. Everton kalah 5 kali. Chelsea Chelsea kalah Li- 3 kali. Chelsea kalah 3 kali, Eh, Liverpool eh, 7 kali. jadi yang menarik itu kok bisa ada tim yang backnya Diogo Dalo itu di atas peringkatnya, ya kan? Di, di atas Liverpool gitu. Jadi kadang misalnya kalau dipikir-pikir ternyata nggak buruk-buruk banget ya. Ini punya back Diogo Dalo gitu kan, punya center back Luke Shaw. Jadi sebenarnya secara overall setelah 11 pekan Liga Inggris musim 2025-2026 ini bisa dibilang masih on track sih kalau dari performa United, terlepas dari misalnya dua pertandingan terakhir gagal meraih poin penuh, Kemenangan ya. tapi setidaknya statement gagal meraih poin penuh itu sebuah kemajuan, artinya berarti ada standar. Ada yang eh naik ya, standar naik naik Iya, standarnya. Hmm. kalau ya walaupun misalnya yang sempat dibilang delih kalau musim lalu itu lawan Forest dan Spurs itu kalah gitu kan. Hmm. Kemudian musim ini imbang dua-duanya. Memang itu sebenarnya bukan bukan standarnya United sebenarnya, Betul, puas dengan hasil imbang gitu. Tapi betul. yang ngelihat beberapa tahun terakhir ini sih berarti ada suatu peningkatan lah kalau kita lihat gitu. Jadi secara 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 angka sebenarnya kalau dari 11 pekan ini Liverpool itu masih bisa layak dibilang untuk title contender. Tapi kalau dari segi Betul. performa eh football wise-nya Hmm. kayaknya ya United lebih punya peluang besar sih kalau misalnya dari ya football ininya lah gitu. Cuma satu Walaupun ketakut. Ah. walaupun sebenarnya dari poin raihan poin kan sebenarnya masih sama sama-sama 18 ininya, tapi kalau ngelihat dari rentetan itu eh yang diraih Liverpool sih jauh 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 banget sih ininya memang. Apa iya sih. Tapi apa ya? Soal Liverpool ini ya. Hmm. Ada yang bilang kalau apa eh, jeleknya performa Liverpool itu sebenarnya bukan cuma sebatas Arne Slotnya yang Hmm. jelek Ya. atau miskin taktik, tapi lebih ke eh, kondisi mental pemain yang Hmm. kehilangan Diogo Jota. Jadi ada yang aku sempat nanya kayak gitu dan dijawab kayak gitu sama Hmm. sama fans Liverpool. Jadi katanya secara nggak langsung nggak ada Hmm. Jota yang dekat sama Salah, terus nggak ada Hmm. Alexander Arnold yang bantu Salah Hmm. di sebelah kanan. Terus Hmm. itu ditambah lagi setiap menit ke 20 Hmm. dan Diogo Jota gitu kan. Jadi itu justru Ah, hmm. secara nggak langsung mempengaruhi kondisi pemain di Hmm. lapangan. Satu, kalau misalnya kita optimis mengakhiri musim di
atas Hmm. Liverpool musim ini gitu kan. Hmm. Ketakutan terbesarku cuma satu sebenarnya. Hmm. Ini Hmm. GTA 6 diundur rilisnya jadi November. Masalahnya kalau diundur lagi ke 2027 akhirnya United itu nggak jadi. Sebenarnya masalah masalah faktor kontribusi performa buruknya Liverpool ini Hmm. yang dibilang mengkaitkan atas kehilangan besar Diogo Jota itu, menurutku kalau misalnya itu entah fansnya ataupun kan sebenarnya Virgil van Dijk sempat mention itu juga secara tidak langsung, dia bilang kalau ada faktor eksternal Hmm. gitu yang mempengaruhi kan. Oke. Tapi kalau misalnya itu digunakan terus-menerus, justru Hmm. menurutku denial, Betul. eh, baik itu pemain Liverpool ataupun fansnya kalau menganggap itu, karena ya masa Begitu terus ya. ya kehilangan sosok pemain dan mungkin sosok rekan tim, mungkin itu akan mempengaruhi, tapi kalau itu dijadikan terus-menerus ya justru akan apa berkepanjangan performa buruk ini, karena eh, secara tidak langsung nanti tidak akan terkulik tuh apa sebenarnya faktor teknis yang bikin mereka meraih hasil rentetan jelek ini kan. Mm-mm, Justru mm-mm. kalau ada satu analisa yang menurutku lebih masuk akal, itu adalah memang faktor pertama, underperformnya Muhammad Salah. Betul. Dan kemudian coba di breakdown kenapa Muhammad Salah ini underperform, terlepas dari sosok hilangnya tandem di sisi kanan Trent Mm, Alexander-Arnold. mm. Justru katanya itu adalah ada faktor non teknis di mana Salah ini merasa bukan lagi pemain nomor satu di Liverpool, karena Oh. eh, dengan nilai transfer selangit Alexander Isak dan Florian Wirtz, Mhm. Salah itu merasa sudah menjadi nomor tiga di Liverpool gitu. Jadi dia sudah tidak punya motivasi berlebih Oke. eh, untuk bermain di Liverpool gitu. Karena memang bisa kita lihat dia mandulnya Salah di Liverpool itu bukan karena dia tidak Ya. dia create chances kemudian atau misalnya dia melakukan percobaan kemudian gagal gitu. Mm. Tapi kita Hasrat ya, bisa melihat, hasrat yang hilang ya. iya, dia sih Mm. kayak gerakan-gerakan yang biasa dia cut inside itu nggak kelihatan lagi gitu. Betul betul. Dengan gampang diantisipasi setiap back lawan dari Liverpool gitu. Jadi masalah alasan hilang Diogo Jota kemudian setiap menit ke-20 babak pertama itu ada standing ovation dari Anfield gitu. Mm. Itu sih satu pekan dua pekan harusnya ya masih terasa gitu. Tapi Betul. pemain pemain seprofesional mereka kemudian terimpact selama ini atas kehilangan rekan timnya sih, menurutku sih terlalu denial sih menurutku sih kalau Ya, mereka. aku sepakat sih sama itu. Ah, Hmm. jadi tadi kamu kan bilang kalau eh, kok bisa Hmm. ada tim yang back kirinya itu Diogo Dalot, di atasnya Liverpool Hmm. gitu kan. Benar. Hmm. Kita kayaknya pernah ngebahas kenapa Dalo itu masih tetap dipasang sama Amorim kan? Kayaknya di Ya, episode ya. berapa gitu. Hmm. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu ada nggak tahu ini bener apa enggak. Saya Hmm. Hmm. nggak saya nggak validasi sih Ya, infonya. ya. Cuma ada yang bilang kalau Amorim Ah. sama Dalo itu Hmm. keluarga. Ah. Jadi 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 dia dipasang terus karena nepotisme. Ah. Ya, Kemudian ya. pas berita itu rilis, Ya. rumor itu berkembang di sosial media, di Hmm. pertandingan berikutnya lawan Spurs ya kalau nggak salah atau Ya. Nottingham ya. Dalo itu di bangku cadangkan. Hmm. Kemudian masuk. Nah, nggak lama setelah itu ada artikel dari The Hmm. Athletic nggak bahas soal Dalo, nggak bahas soal keluarganya Morim Dalo itu, cuma Hmm. dia bahas soal tentang ide Amorim sebagai pelatih jangka Hmm. panjang, kemudian
bagaimana Amorim membeberkan Hmm. filosofinya 3-4-3, terus Jason Wilcox yang Hmm. eh, senang dengan 4-3-3, dan dari Ah. pertemuan keduanya itu eh, mereka sepakat kalau Amorim itu bisa Hmm. mengubah taktik dari 4-3-3 tapi harus Hmm. ke 3-4-3 dulu. Tapi Ya. di salah satu bagian dari artikel itu bilang kalau Hmm. pada saat Erik Ten Hag itu eh masih di United, kemudian kalah Hmm. lawan lawan apa gitu ya. Pas pemain tuh berembuk gitu kan. Nah, Hmm. Dalo itu Ah. ternyata salah satu pemain yang vokal di ruang Hmm. ganti. Makanya Hmm. kenapa di eranya Ruben Amorim sekarang ada 6 pemain yang ditunjuk sebagai Hmm. leadership group. Hmm. Bruno, De Ligt, siapa lagi ya? Pokoknya ada 6 dan salah satunya Hmm. itu Diogo Dalo. Jadi Hmm. kayaknya Hmm. terlepas dari kita tahu lah ya bagaimana Dalo kalau dia main gitu. Terlepas dari skillnya yang rata-rata, Ah. ada hal yang ternyata nggak terlalu kelihatan sama kita Hmm. sebagai penonton biasa. Kalau Hmm. ini kawan ini memang sosok yang vokal gitu, orator Hmm. kayaknya. Sebenarnya pemberitaan yang dibilang kalau Amorim itu ada related to eh, family Diogo Dalo itu sehari dua hari aja memang Iya, agak sorry dua kencang hari. kan. Setelah itu ya berlalu begitu aja kan. Jadi Iya. kayaknya sih ini sih ada permainan dari fans United di sana, lokalan sana yang selama ini sudah mempertanyakan kenapa harus Diogo Dalo tapi Hmm. masih tetap terus di ini. Jadi Hmm. mau coba eh apa ya? Mau coba dimainkan lah si Amorim ini apakah dia nanti pertandingan berikutnya masih tetap dimainkan apa tidak gitu. Jadi kayaknya justru berita itu mungkin sempat terdengar di telinganya Amorim dan Amorim. di Hmm. pertandingan eh, Forest itu kayaknya tuh yang Torres ya dia yang dia cadangan ya. dia baru masuk kemudian habis itu kebobolan kan Iya. yang jadi kayaknya sih itu hanya dari eh, internal dari fans United yang mengembuskan supaya secara tidak langsung mempertanyakan kenapa sih Diogo Dalot terus gitu kan. Jadi Hmm. sebenarnya sih yang pemberitaan juga yang terkait pertemuan Amorim dengan apa si Wilcox. Wilcox Hmm. itu sebenarnya memang di bulan September memang yang akun Twitter Indy Kaila itu sudah sempat nge-tweet. Jadi Ini kayak. memang katanya ya dulu Indy Kaila ini 2010-an awal itu Iya. akun-akun bodong juga ya sebenarnya. Kemudian nggak tahu kenapa setelah 15 tahun Itu gara-gara di menjadi tweet sama Onstein. Gara Jadi ada beberapa berita yang kredibel yang sempat di-tweet Indi Kaila ini. Jadi itu katanya justru kejadiannya di September dan memang tweetnya itu sama persis prosesnya. Keinginan Wilcox itu ingin supaya Amorim switch ke 4-3-3 gitu kan. Hmm. Eh, tapi ada syaratnya kalau misalnya mau 4-3-3, Amorim memberikan syarat pemain-pemain yang harus didatangkan gitu. Jadi Iya. ya ini kan sebenarnya pemberitaan di masa-masa jeda transfer jeda international break ya. Jadi Iya. katanya juga sih selain dari akun-akun media sosial di Twitter dan termasuk Sky Sport di masa jeda international break ini kalau misalnya nggak bahas United kan United. nggak dapat intention kan nggak dapat anu Betul. lah Engagement. engagement gitu. Mm-mm. Mau membahas performa buruk Liverpool pun kayaknya nggak Kurang. terlalu hype gitu. Mm-mm. Mm-mm. Apalagi pada saat aku lihat itu acara Sky Sport yang ada Jimmy Floyd Hasselbank yang dia Oh, membahas yang sama ini ya. perkembangan apa sih gitu Iya. yang di yang dijalani Amorim dengan United gitu. Nggak masuk akal Gak sih masuk ngelihat akal. dari apa performanya gitu kan. Mm-mm. Jadi Yang sama tim Sherwood kan? iya.
Ya memang masalah nggak MU nggak makan itu bukan hanya di Indonesia doang gitu. Jadi Betul, di luar sana betul. pun masih valid sih itu label United itu. Jadi Bahkan bahkan mungkin mungkin nanti habis international break ini minggu depan eh, aku menantikan kira-kira apa lagi framing pemberitaan yang mau diangkat gitu kan. Karena menarik nih aduh. dari statistik United nggak kalah 5 pertandingan itu nggak Mm-mm. ada sama sekali tuh diangkat gitu kan. Nggak ada diangkat tuh, nggak ada, nggak pernah diangkat tuh. Itu Iya. sebenarnya sebuah pencapaian sih karena 5 pertandingan nggak kalah. Cuma Hmm, kan yang sedikit di apa ya, bukan sih, cuma segelintir orang aja sih hmm, yang bilang kalau eh, rentetan 5 pertandingan tanpa kalah itu ternodai hmm. karena ini si kawan yang gondrong itu. Jadi riset lagi anunya, Ah, riset lagi nazarnya. Jadi ah, itu kan, jadi ngulang lagi dia. Padahal sebenarnya itu tren positif kok bagi United yang sekarang ya. Cuma ya banyak yang nggak terima aja sih. Cuma nggak ngaruh juga sih sebenarnya yang kayak gitu-gituan. iya iya. Tapi soal Dalo tadi itu yang Iya. dia vokal dia dia Hmm, ditunjuk sama Amorim sebagai salah satu eh, hmm, apa salah satu sosok di leadership group itu, menurutmu itu apakah jadi justifikasi kenapa dia selalu dimainkan di hmm, hampir setiap pertandingan terlepas dari hmm, performanya yang sebenarnya biasa-biasa aja. Cuman hmm, hmm. di pertandingan terakhir lawan Spurs, yang terakhir itu lawan Spurs atau Forest ya? Forest ya? Spurs Oh, Spurs terakhir. ya. Di pertandingan terakhir Hmm. lawan Spurs itu Dorgu pun sebenarnya aku nggak melihat. Aku nggak ada melihat potensi Dorgu itu bisa Hmm. bisa bertahan lama di United sih. Oke, dia Eh, defensifnya bagus, cuman eh, apa bedanya dia sama Ronwan Bisaka? Aku itu aja. eh. Yang jadi yang menarik juga itu masalah Dorgu ya. Hmm. 2 atau 3 hari lalu tuh akun United itu nge-tweet kan statistiknya Dorgu. Kalau Dorgu eh, menjadi pemain United yang memenangkan duel tertinggi gitu. Hmm. Eh, nah, yang jadi masalah kan sebenarnya iya menang duel memang, tapi kalau mau drive ke depan Itu dia. eh dia selalu gugup kan. Iya, Jadi iya, iya. memang kan kalau misalnya dia, jadi Oh. kenapa dibilang dengan pakem tiga empat dua But, satu atau 3-4-3 itu dua di sisi terluar itu dibilang wingback? mm, Ya supaya memang aktif wajar bertahan aja. menyerang. Wingback itu berarti misalnya dia memerankan posisi winger juga back gitu. Jadi harusnya Betul, seimbang tuh betul, ofensif dan defensifnya gitu kan. betul. Memang nggak ada lagi istilah misalnya oh nggak apa-apa dia bagus bertahan gitu kan. Kalau misalnya fullback mungkin salah satunya ada yang menonjol masih oke karena dia masih bisa di cover sama rekan entah di gelandang di sebelah kiri kanannya Mm, ataupun center back gitu. Tapi kalau dia udah wingback ini memang harus tuntutannya ya itu. tuntutannya 50-50% gitu untuk Mm, mindset menyerang dan bertahannya gitu kan. Jadi memang betul. yang bikin Dorgu ini tiba-tiba jadi sasaran apa ya dalam tanda kutip public enemy dari 2 pertandingan terakhir yang Hmm, gagal meraih poin kan sebenarnya ini sebenarnya sudah sempat kita bahas pada saat kemenangan beruntun 3 pertandingan 4 pertandingan tiga gitu pertandingan. kan sempat kita bilang kalau menang kayak gini kan enak aja kan nggak kelihatan tuh siapa yang salah kan Iya, 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 pada iya, saat iya, 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 iya. imbang lawan Imbang aja kelihatan. Spurs. Diadili tuh memang kan Iya, iya. Diogo Dalot yang dianggap telat antisipasi crossing kemudian diam akhirnya disosor sama pemain Nottingham Forest kan langsung langsung keluar lagi tuh yang untuk mencari kambing hitam gitu. Jadi Mm, bukan hanya seorang Dorgu sebenarnya kalau misalnya mau dicari kekurangannya gitu. mm, Bahkan untuk sosok Benjamin Sesko
yang Hmm, menurutku secara kontribusi sejauh ini nggak jelek-jelek banget, itu yes, malah ya, jadi korban bukan hanya sekedar dari fans United yang biasa gitu, dari sosok Gary betul. Neville pun Iya, yang menurutku itulah. berlebihan sih. Hmm, Ya nggak make sense sih menurutku. Jadi memang ya. kalau hasil eh, imbang aja kayak gini responnya di Gimana kalau di kalah? media, gimana kalau kalah gitu. Jadi Hmm, iya, ya betul. hanya saja memang yang kenapa lima pertandingan tidak terkalahkan itu patut eh, kita banggakan karena dengan posisi yang sekarang ini menang satu pertandingan itu sangat Langsung peringkat berpengaruh dua. di klasemen gitu. Betul, betul. Jadi momentum ini harus tetap dijaga walaupun misalnya secara hitung-hitungan kemarin harusnya Forest bisa menang. Spurs Harusnya. harusnya kalau misalnya masih bisa jaga fokus bisa menang gitu. Tapi Iya. momentum masih bisa ini bisa berubah banget di klasemen gitu. Next Everton kan kalau nggak salah ya. Benar, Everton. Next Everton kan home kan. Home ya. Nah, eh apa ya? Ya soal soal Dorgu itu kan wingback. Kalau misalnya Mm, kita main game FC 26, mm. itu kan posisi default wingback itu pasti selalu di garis tengah kan. Makanya dia Benar-benar. dia 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 di sebelah kiri atau kanan terus di tengah-tengah garis itu kan. Makanya dia Iya, harus bisa benar. jaga keseimbangan dan itu akhirnya Mm, aku belum nonton fullnya sih, cuman lihat potongan mm, klipnya mm, We Are the Overlord atau Stick to Football ya, yang oleh Gunnar mm, Solskjaer datang lagi, kemudian ada potongan klipnya mm, berseliweran di Twitter dan mm. dia bilang kalau sebenarnya 3-4-3-nya Ruben Amorim itu akan menjadi formasi yang sangat sulit untuk diantisipasi dengan Ah, catatan iya, pemain-pemain yang ada itu harus memang 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 formasi itu dituntut menggunakan 110% iya. fisik. Jadi kalau Ah, misalnya fisik fisik nggak 110% ya sudah. Akhirnya mm. kejadiannya seperti kayak Dorgu itulah. Benar, benar, Kayak benar. Dorgu atau Dalot itu dan itu juga yang akhirnya bisa kita aminkan dengan kondisi Manuel Ugarte pada saat Hmm, dia masuk yang golnya Spurs itu kan juga kesalahan kelalaiannya Ugarte kan dan benar-benar. ternyata pada saat setelah kalah lawan Grimsby kalau nggak salah itu ya di Hmm, Carabao Cup yang Amorim langsung ngerusakin monitor di ruang ganti ya, itu ternyata setelah pertandingan itu Amorim apa ngomong ke Ugarte kalau dan ternyata kita benar dalam dalam kita kayaknya hmm, pernah bahas ini deh. Kalau Amorim berharap Ugarte yang ada di United itu adalah hmm, Ugarte yang ada pada saat dia ngelatih Sporting. Dan hmm, ternyata standarnya Amorim terhadap Ugarte, hmm, Amorim merasa standar Ugarte itu sekarang turun hmm, pada bukan bukan ya, Ugarte yang pernah dilatihnya di Sporting. Jadi hmm, kata Amorim, kata artikel itu Amorim tuh hmm, sedikit kecewa dengan Ugarte karena hmm, terlalu nyaman katanya si kawan ini hmm, dengan entahlah hmm, dengan gajinya mungkin atau dengan hmm, statusnya di klub yang mungkin nggak ada kompetitornya atau apalah gitu dan hmm, ya ya apa yang dibilang sama Solskjaer juga ya benar hmm, juga sih kalau misalnya 3-4-3 ini formasi yang akan sulit buat diantisipasi dan hmm, dia ngambil contoh match lawan hmm, eh, match Liverpool lawan FC Basel kalau nggak salah tuh hmm. dia bilang Oh, yang yang Basel contohnya dari pakai Soldier ya. ya kayak Hmm. gitu. Ya, memang dibilang oleh juga kenapa sulit kalau misalnya 3-4-3 ini bisa maksimal kenapa sulit karena memang lawannya itu dipaksa harus man to man marking Betul. semua pemain gitu. Jadi Mm-mm. hanya saja ya dengan satu syarat tadi semua pemain itu harus bergerak yaitu Iya, butuh stamina dan semangat 110% gitu. Jadi betul. sebenarnya semua formasi itu kalau misalnya dibilang ideal semuanya bagus kan gitu kan. Ya, Mau formasi ya. berapapun gitu. Cuman Betul. ada juga sebenarnya yang menggelitik eh, Apa itu? atas komentarnya Oli itu ya. Itu sebenarnya Ya, pada ya, dasarnya ya, ya. semua akan Ya. terasa hebat kalau misalnya jadi komentator kan Mas- masalahnya dia sudah pernah jadi melatih United gitu United, kan dan ya. ya berakhir dengan ya kurang baik lah atas karirnya di United. Jadi Hmm. memang pandangan-pandangan seperti itu kan ya nggak ada beda sebenarnya kita dengan The Mereka Overlap sebenarnya kan. Iya cuma kan? bedanya mereka mantan pemain kita nggak pernah Iya, main.
Iya kan? Jadi eh masalah sebenarnya karena kamu tadi ngomongin Ugarte dan posisi wingback itu Hmm, defaultnya itu di garis tengah. A- hmm. Aku jadi kepikiran atas raihan dua imbang itu kemudian beberapa berseliweran statistik kebobolan United itu pada saat ada Casemiro dengan tidak ada Casemiro Oh iya ternyata iya. memang kebobolan terbanyak United itu pada Pada saat saat Casemiro Casemiro sudah tidak di ditarik. lapangan gitu kan. Betul 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 betul. Ini kan sebenarnya sebuah hal yang Anomali. iya sulit sulit kita prediksi di awalnya kalau ternyata secara data sepenting itu sosoknya Betul. Casemiro kan. Casemiro. Hmm. Dan mungkin apakah nanti ke depannya Casemiro akan dimainkan 90 menit dan bisa berimpact ya itu bisa jadi salah satu validasi ternyata sepenting itu perannya Casemiro kan. Hmm. Karena kalau dengan pakem 4-3-4-3 ini kan sebenarnya dua center mid-nya itu paling tidak satu harus ada yang jangkar kan yang bisa Yes. menjaga Yes. keseimbangan gitu. Hmm. Dan Casemiro memang justru kalau aku lihat karena faktor usianya dan daya jelajahnya sudah nggak terlalu luas, justru Hmm. itu blessing in disguise-nya, Betul. ya kan? Betul. Mungkin dari staff-staffnya Morim yang melihat dari data data GPS-nya atau denyut nadinya yang sudah mulai capek lah mungkin menit 60 kemudian Hmm. mau nggak mau harus ditarik gitu kan. Hmm. Ya menarik nanti kalau nanti lawan Everton ataupun nanti lawan pada saat bertandang ke Selhurst Park Crystal Palace. Nah, Palace ya. Apakah nanti masih format menit 60, 65, 70 bakal ditarik Casemiro kemudian nanti berimpact kebobolan gitu. Semoga aja ada sesuatu yang baru lagi gitu kan. Betul. Termasuk pada saat lawan Spurs itu nomor 10 itu Mbeumo dengan Amad Diallo dipasangkan itu sesuatu Hmm. yang fresh juga menurutku Betul. karena Iya. awalnya kan kita mempertanyakan kenapa sih kepala batu mempertahankan pakem itu gitu kan. Si kepala batu. Sebenarnya kalaupun misalnya mau pakai pakem itu tapi kalau adaptif di pertandingan it's okay Sip gitu kan. saja. Iya. Tapi beberapa pertandingan terakhir ini walaupun hasilnya tidak maksimal, kita sudah bisa melihat sebenarnya Amorim sudah mulai agak fleksibel menyesuaikan Iya. pemilihan pemainnya gitu. Tapi Betul. itu tadi masalah Casemiro menarik sih karena pada saat dia keluar ditarik, justru kebobolan United itu tuh sangat banyak dibanding pada Hmm. saat dia masih di lapangan. Itu kamu tahu nggak kalau misalnya eh, dua figur penting di staf kepelatihannya Amorim itu adalah Hmm. kamu tahu satu orang yang bentuk mukanya tuh kayak Bobi Nasution. Yang Kamu agak tahu lah gede-gede. pasti kan? Tahu kan? Yang Aku bapak-bapak justru ngelihatnya kayak kayak Regen. Patrick Clifford malah gemuk, Patrick versi Kluivert. gemuk. Iya, iya lihat itu. Iya, iya, mirip, mirip. Itu masih 31 tahun kayaknya tuh atau 29 ya lupa Hmm, aku. Pokoknya itu sama hmm, ada satu yang data analisnya itu yang ternyata dia mantan hmm. analisnya Mercedes F1 Eh, oh dan gitu. itu direkrut. Jadi dua figur penting itu Hmm, yang sebenarnya salah satu hmm, elemen penting di balik hmm, Amorim mengubah Storm menjadi blessing di Old Trafford sejauh ini, hmm. sepanjang musim ini gitu.